Media. Yan jangan takut. Malam ini kakakmu akan menyelamatkanmu. Ya. Malam ini, aku pasti akan membanjiri biro hantu dengan darah. Hancan. Dan menyelamatkannya dari jurang api ini. Siapa itu? Masuk tanpa izin ke biro hantu kau cari mati. Pembunuh Hancan. Kau menerobos masuk ke biro hantu. Apa tujuanmu? Cukup omong kosongnya. Adik perempuanku Yan apakah dia dipenjara olehmu? Ini Leontin Gyok Yan Berlututlah. Iguca. Itu kamu? Kamu adalah pangeran kedua. Jangankan kau. Suja. Di seluruh dunia ini, siapa lagi yang bisa tahu bahwa biro hantu ini yang paling ditakuti Baginda? Sebenarnya, diciptakan oleh Yang Mulia. Kau. Kau mengenaliku. Kamu ingin aku bergabung dengan biro hantu? Aku ingin kau menyusup ke kediaman Pangeran Ning. Dan membantuku merayu Ye Huaijen. Membantu aku merebut putra mahkota. Mimpi saja. Gadis 7 tahun ini. Dia pasti sangat rapuh kan? Mengapa memilihku? Karena ibu Ye Huaijen. Sama sepertimu, juga anggota suku Bimang. Jadi kamu sudah lama berniat menggunakanku. Tepat sekali. 2 tahun yang lalu, Yang Mulia menempatkan Yan di biro hantu, tepatnya menunggu Anda datang mencarinya hari ini. Bahkan jika aku menyetujui persyaratanmu, bagaimana aku bisa mendekati Ye Huaijin? Aku dengar. Kediaman Pangeran Ning saat ini sedang merekrut pelayan. Kediaman Pangeran Ning. Untuk melamar sebagai pelayan, seseorang harus terlebih dahulu lulus tes bakat. King Mei. Di meja ini ada total 17 bahan obat. Kau perlu memilih dari mereka dan menyiapkan resep untukku untuk menjaga kesehatan dan meredakan panas. Pan Xiongwu. Aku ingin tahu tentang denyut nadi Nona. Bolehkah aku memeriksanya? Lobelia chinensis 2 kian, Poria cocos 3 kian, akar litoris, dan ekor Angelica cina masing-masing 1 kian. Juga Coptis chinensis 8 rawa, rhubarb 5 fen, akar Trichosantha 1 kian, dan 5 fen. Tuan Ban, bagaimana menurutmu? Meskipun saya seorang musisi, saya tahu Eupatorium dan Borneon. Semua ini obat baik untuk sengatan panas. Karena Anda telah membongkar diri, bagaimana Putri Permaisuri bisa melindungi Anda? Usir dia. Resep bervariasi dari orang ke orang. Putri Selir sedang hamil. Jika Anda menambahkan Eupatorium dan Borneol, itu mungkin membahayakan janin. Aku tidak menyangka kau begitu teliti. Putri Selir terlalu memujiku. Han kan hanya kebetulan menemukannya. Secara kebetulan, aku melihat kau jelas menyimpan niat buruk dan datang dengan persiapan. Putri Selir, Anda salah paham. Han kan sama sekali tidak memiliki niat seperti itu. Saat aku memeriksa nadimu, aku memperhatikanmu. Kapalan di ujung jarimu. Ini jelas milik seseorang yang berlatih seni bela diri. Siapa yang mengirimmu? Bicaralah. Melapor kepada Putri Selir. Keluargaku aku Han Chan, sudah lama sial. Aku terpaksa jual diri ke rumah bordil. Kapalan di tanganku ini berasal dari bertahun-tahun bermain sitar. Bagaimana bisa ada melodi yang begitu mirip dengan yang dimainkan Ibu Suriku? Ye Huaijen.
Mungkinkah seseorang dari suku Bimang masih ada? Permainannya sangat indah. Lagu apa ini? Terima kasih atas pujian Anda, Tuan. Karya ini adalah partitur kuno dari Beimang. Berjudul Yusuosi. Wanita, kau dengan teliti menghias dirimu, dan datang dengan persiapan. Kau jelas berniat merayu Yang Mulia Pangeran Ning. Nona salah paham, Han Chan hanya ingin melayani Nona. Tidak berani punya pikiran buruk. Baiklah, kalau begitu rusaklah wajahmu sendiri, dan aku akan membiarkanmu tinggal. Yang Mulia, mengapa Anda di sini? Agar kau mempertahankannya. Kau begitu picik sampai Keji memaksanya rusak wajah sendiri. King Wei, mengapa kau harus begitu agresif? Yang Mulia, tidakkah Anda merasa curiga? Suku Beimeng dimusnahkan, dan partitur kuno hilang. Mengapa dia bisa memainkan melodi hilang? Yang Mulia, mohon maafkan saya. Jika saya telah menyinggung, Han Chan tidak akan pernah bermain lagi. Tidak apa-apa. Kau bermain sangat baik. Seperti yang dimainkan selir kekaisaran. Menurutku dia menyimpan niat buruk, dan berniat mendekati Yang Mulia. King Wei, aku tidak percaya dia orang seperti itu. Lagi pula kau sedang hamil. Dan kau butuh seseorang untuk menjagamu. Han Chan berterima kasih kepada Yang Mulia. Cepat bangun. Karena kau bisa memainkan Yusuosi. Mungkinkah kau terkait dengan suku Bimang? Melapor kepada Yang Mulia. Saya hanya kebetulan mendengar karya ini. Dan karena saya menyukainya, saya menghafalnya. 2 tahun lalu, aku sendiri menyaksikan pemusnahan suku Bimang. Kupikir Nona Han Chan sepertiku, yang telah mengalami apa yang terjadi malam itu. Mungkinkah dia yang menyelamatkanku malam itu? Kakak hati-hati, ada jebakan. The film was translated and narrated Siapa by Anda, Tuan Muda? Media. Mengapa Anda membantuku? Tempat ini berbahaya. Cepat pergi. Yan Er, Biro hantu. aku sudah menyusup ke kediaman Pangeran Ning. Yang Mulia juga harus menepati janji Anda, dan biarkan aku melihat adikku. Penampilanmu penuh cacat. Hak apa yang kau punya untuk menuntut imbalan? Yang Mulia, mengapa Anda mengatakan itu? Saat kau merusak wajahmu sendiri. Kau terlalu tegas. Ye Huaijin sudah membantumu keluar masalah. Kau menjadi terlalu bersemangat. Kau. Apakah kau jatuh cinta padanya? Anda memata-mataiku. Aku memperingatkanmu. Kau hanya milikku. Jangan menyimpan pikiran yang tidak pantas terhadap Ye Huaijin. Takut Pangeran Ning punya pewaris. Itu pengaruhi perjuanganmu merebut tahta. Oleh karena itu, tugas pertamamu adalah Aku tahu aku bukan orang baik. Tidak bisa melakukan apapun. Kasihan dunia seperti itu. Yan Er. Yan Er ini kakakmu. Yan Er. Mengapa kamu tidak bicara? Jangan menakuti kakakmu. Yan Er. Apa yang kamu lakukan pada Yan Er? pada malam suku kami dimusnahkan. Yan Er ketakutan. Dan selama 2 tahun terakhir ini, dia mengalami gangguan mental dan bisu. Dia masih hidup berkat obat rahasia biro hantu. Jika kau tidak ingin melawan prinsip langit. Kalau begitu bagaimana ini? Aku akan mengakhirinya dengan cepat juga. Coba sentuh dia. Kenapa aku tidak berani? Katakan padaku jika bara merah menyala ini jatuh padanya. Rasa sakit itu akan membuatnya terbangunkan. Hentikan. Ada apa?
berubah pikiran. Kau tidak ingin dia mati. Anak Ye Huaijin harus The film mati. was translated and narrated by M Media. Kata, apakah Yan Er berakting dengan baik tadi? Yan Er, kau jadi nakal. Kau pura-pura menipu, tapi kau tak sampai. Malu. Mengapa aku harus malu? Sucia busuk berkata bahwa kakak itu bukan orang baik. Aku tak bilang dia bukan baik. Saya bilang dia adalah seorang pembunuh. Seorang pembunuh bayaran. Dan sangat terampil dalam seni bela diri. Jadi, apakah pembunuhnya orang baik? Yan Er, dengarkan kakakmu. Kalau kau ayunkan pedang pada yang jahat, maka kau adalah orang baik. Tapi jika kau mengayunkan pedangmu pada orang baik, maka itu berbeda. Tapi apakah dia benar-benar kakakku? Mengapa Yan Er tidak bisa mengingat apapun sama sekali? Jadilah anak baik Yan Er. Kakak akan sembuhkan penyakitmu. Dan membuatmu ingat semua masa lalu. Baiklah, janji kelingking. Janji kelingking. Perangko. Kaisar Shu Selatan. Hari ini di upacara minum teh kita, aku hanya ingin berbicara tentang masalah keluarga. Dan tidak membahas urusan negara. Kalian berdua tidak perlu terlalu sungkan. Setelah upacara minum teh ayahanda Kaisar, kau ambil bungkusan obat ini. Dan taburkan ke dalam cangkir teh King Mei. Jika tidak, jika Yan Er mengalami kemalangan, kau tidak bisa menyalahkanku. Hei Hanchan, kau juga coba ini. Kue-kue dari dapur kekaisaran. Teh ginseng ini, aku sendiri yang bawa ke Putri Permaisuri. Untuk menyelamatkan Yan Er. Benarkah aku harus taat pada Ye Guchen dan membunuh anak yang tidak bersalah? Tidak. Kau baik-baik saja. Kau tidak terlukakan. Yang mulia maafkan saya. Itu kecerobohanku. The film Ini was hanya secangkir teh translated ginseng. and Siapkan narrated saja yang by lain. M Media. Aku merasa bahwa aku sudah tua. Dan tahu waktuku tidak banyak. Aku masih berharap Jin El bisa segera memiliki ahli waris. Agar aku bisa menggendong cucu kaisar. Tubuh naga ayahanda Kaisar sehat. Hidup 10.000 tahun tanpa akhir. Terima kasih atas ucapan keberuntunganmu. King Mei dia baru-baru ini memang mengalami mual di pagi hari. Apa? Putri Selitning, apakah yang dikatakan Jinder benar? Bagus sekali. Jin El, karena kau sudah memiliki ahli waris, maka kau harus bertindak seperti seorang pangeran. Dengan cara ini, aku transportasi kanal besar Jianan. Kuserahkan padamu. Ini, di antara para pangeran kekaisaran, hanya kau yang bisa tanggung jawab sebesar ini. Mohon ayahanda tarik perintah ini. Kau, Putra Anda tak layak memimpin negara dan tidak sanggup memikul tanggung jawab berat ini. Setelah titah kekaisaran diselesaikan, prestis Ye Huaijin akan semakin tinggi. Dan itu akan semakin merepotkan bagiku. Han Chen, kau akan merusak rencana pentingku. Aku punya caraku sendiri. Sudah waktunya dia muncul. Tuan Pan, Tadi malam, berselingkuh dengan Putri Selir. Keberanianmu benar-benar tidak kecil. Nona Hanchan, ampuni nyawa kami. Kamu mati. Mereka hidup. Baginda tunggu. Lancang. Kasin Wei. Hanya seorang musisi. Beraninya kau menyela Baginda. Apakah kau tidak ingin hidup? Hamba ini pantas mati. Janin di dalam rahim King Mei. Bukan dari garis keturunan kekaisaran. Melainkan darah daging hamba ini. apa yang kau katakan? King Mei dan saya adalah kekasih masa kecil. Sudah lama diam-diam berjanji sehidup semati. Dia dipaksa untuk. Itulah sebabnya dia menikah dengan Raja Ning. Yang mulia tidak seperti itu. Yang mulia tolong dengarkan penjelasanku. Seorang musisi belaka. Keluarga kerajaan yang kacau. Orang ini pantas dieksekusi. Hanya saja, aku tidak mengerti mengapa kau memilih saat ini untuk menganggap perbuatan memalukanmu. Promosi Pangeran Ning oleh Baginda adalah karena kegembiraan Putri Permaisuri.
Tetapi janin di dalam rahimnya adalah anak haram saya. Hamba Anda merasa tidak tenang dalam hati nurani saya. Bunuh. Bunuh habis hingga 9 keturunan. Kematian hamba Anda tidak patut disesali. Mohon ampun bagi King Mei dan anaknya, dan memberi mereka jalan untuk hidup. Kuwei Jin, urusan rumah tanggamu saja kau tak bisa urus. Urusan negara sebesar itu sanggupkah kau tanggung? Kau sangat mengecewakanku. Aku telah menyelesaikan misiku. Yan Er selamat. Hal-hal tidak sesederhana itu. Kurang ajar. Tidak baik. Dia mencoba bunuh diri. Yang mulia, apa maksud Anda dengan ini? Ayahanda Kaisar, hubungan terlarang Pan Xiongwu dengan King Mei adalah kejahatan yang tak termaafkan, tetapi putra Anda berani. Mohon ampun Ayahanda selamatkan nyawanya. Kuwei Jin, apakah kau tahu apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin putra Anda tidak tahu? Apa maksud Ayahanda Kaisar? Untuk sesaat, aku ingin mencabik mereka berdua menjadi 1000 keping, menghancurkan tulang jadi debu. Namun, secara publik, sebagai seorang pangeran, aku tak akan biarkan skandal keluarga hancurkan martabat negara. Adapun secara pribadi, putra Anda tak tahu harus bicara atau tidak. Bicaralah. Seberapa dalam halaman ini, pohon hutang mengunci musim gugur yang cerah. King Mei, kalau aku tak baca buku setiap hari, mengabaikan dan mengacuhkanmu, bagaimana mungkin kau bisa tersesat sejauh ini? Yang mulia, Ayahanda Kaisar, putra Anda Rolo melepaskan wilayah kekuasaan. Hamba memohon Ayahanda Kaisar untuk menunjukkan belas kasihan. Kau, apa yang kau katakan? Hamba Anda pantas mati 10.000 kali lipat. Pangeran Ning balas kejahatan dengan kebaikan. Langit dan bumi bisa menjadi saksi. Hamba berharap baginda mempertahankan dekret asli untuk mempromosikan Pangeran Ning. Pan Xiongwu, kau jelas seorang pengecut yang takut mati. Namun kau berulang kali menampilkan tindakan berani dan tragis. Apakah kau menganggapku bodoh? Atau apakah seseorang memaksamu? Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Siapa sebenarnya yang memaksamu? Tidak ada yang memaksa saya. Ini hamba Anda. Ini adalah kesadaran hati nurani hamba Anda. Kesadaran hati nurani. Passing Wei, pergi dan bantu dia berpikir. Ya. Baginda. Baginda. Mohon ampuni King Mei. Itu semua hamba Anda. Itu semua adalah perbuatan hamba Anda sendiri. Pan Xiongwu, jika kau tidak mengaku sekarang, Saya katakan. Orang yang mengancam saya adalah Pan Xiongwu ini. Saat dia hendak kenali pelaku sebenarnya, bagaimana dia bisa tiba-tiba meninggal? Seseorang membungkamnya. bagus sekali. Beraninya seseorang membunuh di depan kami. Dikabarkan bahwa pembunuh bayaran dunia bawah bisa pakai senjata tersembunyi yang aneh untuk membunuh tanpa jejak. Tapi hamba tua belum pernah saksikan langsung. Bagus. Karena kau belum melihatnya, maka kami akan panggil ahli dari 6 gerbang. Depot Timur, Depot Barat, dan Divisi Suanjing. Semuanya. Hari ini, meski harus kali 3 kaki ke tanah, kami akan menemukan pelakunya untuk kami. Mengapa Anda selalu melirik ke sana? Apakah ada sesuatu yang tidak pantas? Ayahanda Kaisar. Pan Xiongwu ini dibunuh olehku. Kau. Casing Wei. Apakah ini yang kau maksud dengan membunuh tanpa jejak? Ini hadiah untukmu. Gutan. Beraninya kau. Aib keluarga tidak boleh diumbar ke publik. Aku hanya membersihkan sampah. Untuk adik ketigaku. Gutan. Bagaimana mungkin kami memiliki anak sekejam dirimu? 7 tahun yang lalu, Anda karena pesta pora alkohol, kau menyebabkan ibu suri dan selidling
tewas dalam lautan api. Kuei Jin. Dia berlutut selama 3 hari, hanya untuk menyelamatkanmu. Dan sekarang, Al membalas kebaikan dengan permusuhan, dan mempermalukannya. 3 hari berlutut yang luar biasa. Tidak tahu berterima kasih. Bagaimana ayahanda Kaisar tahu bahwa kebakaran di kuil teratai merat waktu itu bukan ulah Ye Huijin sendiri? Diamlah untukku. Ye Huijin lahir dari seliling. Dia bahkan melindungimu. Dia tega sakiti ibu kandung sendiri. Sedangkan kami selalu mentolerirmu. Jangan mempermalukan dirimu lebih jauh. Ayahanda Kaisar mengapa berbicara terlalu banyak? Apakah akan dihukum atau dibunuh? Aku akan menerimanya. Siapa bilang kami akan menghukummu? Kau melakukannya dengan baik. Kami tidak hanya tidak akan menghukummu, kami akan memberimu hadiah besar. Dalam beberapa hari, delegasi dari kerajaan Fengtan akan tiba. Kami tadinya berniat agar Ye Huijin menikahi putri kerajaan Fengtan. Namun, dia sudah The menjadikan film was putri Ming sebagai translated selidnya. and Ini narrated melanggar by kepatutan. M Media. Tapi dengan gangguanmu, kau telah membantu kami membersihkan rintangan. Selamat Baginda. Kerajaan Feng Kang memiliki kekuatan besar. Kini mereka kumpulkan pasukan di perbatasan, menunjukkan niat kuat untuk menyerbu. Kali ini, jika aliansi pernikahan berhasil, itu bisa menghilangkan masalah perbatasan dan menguntungkan rakyat. Benar. Ye Huijin, 3 hari dari sekarang, kau akan mengawal putri itu ke dalam kota. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini dan mendekatinya. Selama aliansi pernikahan berhasil, aku serahkan pasukan 9 prefektur selatan kepadamu. Ini, tanda harimau untuk 9 prefektur ini, yang memerintah pasukan berjuta-juta, selalu berada di bawah komando putra mahkota, Kaisar Sunggut. Menaruh harapan besar pada Pangeran Nin. Kuei Jin, jangan mengecewakanku. Ayahanda Kaisar mohon tenanglah. Mengenai aliansi pernikahan, Huijin bersedia melaksanakannya. Namun, putra Anda masih ada yang ingin disampaikan. Apakah kau melakukan ini untuk pengaturan pemakaman Putri Ming? Aku berjanji padamu, aku tidak akan mempersulitnya. Ayahanda Kaisar telah salah paham padaku. Huijin tega lakukan karena perasaan pribadi. Menunda urusan negara. Lalu apa yang kau ragukan? Putra Anda ingin mengatakan, masalah aliansi pernikahan ini adalah untuk mengakhiri perang di perbatasan, demi kesejahteraan rakyat, dan terlebih lagi demi dinasti Ayahanda Kaisar. Ya, Apa yang Ayahanda Kaisar percayakan, Huijin wajib menerimanya. Namun Huijin melakukan ini sama sekali bukan karena mengincar tahta. bagus, sangat bagus. Demi dinasti, maka kau dan aku ayah dan anak sehati. Ini adalah konsekuensi dari tindakanmu sendiri dan menolak meracuni putri. Aku tidak menyangka Pan Xiongwu mencabut pernyataan di pengadilan. Apakah kau tahu sekarang metode Ye Huijin? Tuanku pasti bercanda. Hanya kau dan aku yang licik. Dan tidak bermoral. Ye Huijin bukan orang seperti itu. Lalu dia itu apa? Lembut seperti giok. Seorang pria sejati. Aku suruh kau rencanakan dan pantau dia. Bukan untuk jatuh cinta padanya. Mengerti? The film was translated and narrated by M Media. Tanda Cinabar. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Adikmu sudah bangun. Jangan mendekat. Yan takut. Tolong lepaskan aku. Yan Er. Jika kau berani bergerak, dia akan kehilangan nyawanya. Dasar binatang. Aku pasti akan mencabik-cabikmu. Karena kau tahu watakku. Maka sebaiknya kau tidak menentangku. Kau, Pembangkangan akan dihukum. baiklah. Apa yang harus kulakukan agar kau melepaskan Yan Er? Sederhana saja. Besok di jamuan penyambutan putri ketiga. Aku butuh kau kerja sama denganku.
Bagaimana kabar Yan Er? Racunku terlalu dalam. Saya telah mencari obat yang baik di seluruh dunia. Hanya bisa ular yang bisa menekannya sementara. Tapi sekarang bahkan bisa ular. Tidak bisa lagi menekannya. Anak itu terlalu menderita seperti ini. Penasihat militer, apakah tidak ada penawar lain? Ada. Tapi itu tidak mungkin. Hanya dia yang mampu sembuhkan racun Miao. Adalah pil sumsum naga. Pil sumsum naga satu-satunya sekarang. Justru adalah yang mulia. Simpan secara rahasia sebagai harta nasional. Maka kita harus mengerahkan segala cara. Pakai seluruh obat di biro hantu. Dan menjaga Yan Er tetap hidup. Kuil teratai merah. Selama ketidakadilan tidak diperbaiki. Yang mulia, tak akan izinkan Anda naik tahta. Biro hantu kami telah menyelidiki selama bertahun-tahun. Namun tidak ada kabar. Di mata yang mulia, Anda akan selalu menjadi yang terikat pada tiang malu. Pangeran Istana Dingin. Yan Er. Kakak Yan Er tidak takut sakit. Yan Er adalah yang paling patuh. Bagaimana King Mei? Dia telah dikirim ke Yunshol. Biaya perjalanannya cukup. Tapi perjalanannya panjang. Dan dia hamil. Yang mulia, bagaimana menurut Anda? Haruskah kita mengirimkan beberapa pakaian musim dingin lagi? Tidak perlu. Bunuh saja dia langsung. Benar. Ingat, rusak wajahnya. Kubur bagian-bagian tubuhnya secara terpisah. Musnahkan semua yang tahu, jangan sisakan jejak. Untuk menghindari masalah di kemudian hari. Yang mulia, benar. 7 tahun lalu di kuil teratai merah. Seharusnya aku tidak mengampuni nyawa Ye Duce. Biro hantu. Tablet peringatan mendiang permaisuri. The film was translated and narrated by M Media. Ibu permaisuri, apakah kau melihat? Anakmu pasti akan ungkap kebenaran. Dan membalaskan penghinaanmu. 7 tahun lalu. Anak durhaka. Kau membunuh ibu selirmu dan selirlim. Beraninya kau datang ke sini untuk memberi hormat. Seret dia keluar. Kurung dia di aula leluhur selamanya. Aku tidak bersalah, Ayahanda Kaisar. Ayahanda Kaisar, aku tidak bersalah. Lepaskan aku. Lepaskan. Keluar. Aku tidak bersalah, Ayahanda Kaisar. Lepaskan aku. Ayahanda Kaisar yang telah tiada tak kembali. Anda tidak bisa melampiaskan kemarahan Anda pada kakak keduaku. Ayo bangun. Bangun. Jin Erku, berhati mulia dan baik. Ayahanda Kaisar, aku merasa puas. Kasim, tunggu sebentar. Karena Anda berasal dari kerajaan Fengkang. Bisakah Anda memberitahuku tentang preferensi putri ketiga? Lalu bagaimana janji yang mulia padaku? Jangan khawatir Kasim. Begitu ada kabar tentang putri Anda, aku akan segera memberitahumu. Putri ketiga tampak sombong di permukaan, tapi jauh di lubuk hati. Dia mengagumi sikap seorang pria terhormat dan semangat kepahlawanan. Wanita seperti itu, makin dipuji makin diremehkan. Untuk bermain tarik ulur adalah cara Anda memenangkan hatinya. Terima kasih banyak atas bimbingan Anda Kasim. Begitu aku mengamankan putri ketiga, tahta akan dalam genggaman. Yang mulia, sebaiknya tunggu dan lihat dulu. Baru-baru ini, kesehatan yang mulia sedikit membaik. Tidak masalah. Aku juga bisa memperburuknya. Siapapun yang menghalangi suksesi saya harus mati. Putri ketiga. Salam untuk putri ketiga atas kunjungannya. Biarkan putri ketiga mencicipi tas terbaik di negara kami. The film was translated and Putri, silakan narrated minum by teh. M Media. Sukui. Untuk putri ketiga. Sudah lama aku dengar Pangeran Ning ahli sastra. Dan perilaku yang luar biasa. Melihatmu hari ini, kau memang naga di antara manusia. Bertemu putri ketiga di sini lagi. Juga kehormatan besar bagi Hui Jin. Di seberang Anda adalah kakak keduaku Ye Duchen. Pangeran Ning tidak perlu formalitas seperti itu. Kunjungan putri ini kali ini justru untuk aliansi pernikahan. Namun sebelum itu,
Izinkan aku bertanya pada Pangeran Ning tentang sebuah organisasi bernama Biro Hantu. Kau kenapa coba bunuh orang? Pembunuhan. Putri keliru. Aku datang mengundang Putri minum teh. Apakah aku? Kini aku punya hak undangmu minum teh. Kediaman Pangeran Ning. The Yang film Mulia was tak antar putri ke translated istana and sementaranya, narrated by M. tetapi malah Media. datang untuk menjaga Han Chan. Kasim Wei, Anda bilang strategi lepaskan untuk tangkap. Pada putri ketiga, biarkan Ye Chen berpuas diri dulu selama beberapa hari. Yang Mulia, apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Jangan lupa, Han Chan masih kartu asku. Aku belum mengeluarkannya. Putri ketiga sudah menyerah. Dia beri gelang giok pribadinya padamu. Jelas dia sudah punya kesan baik padamu. Sayang sekali rencana awalnya. Dan Han Chan ikut terseret dalam penderitaan. Benar. Menurut intelijen, putri ketiga sudah lama diracuni jarum laut darat. Tapi dia sendiri tidak menyadarinya. Saya menaruh penawar di teh. Itu awalnya untuk Anda. Han Chan tak sengaja menemukannya. Yang menyebabkan komplikasi ini. Sudahlah. Itu karena aku tidak memberitahunya sebelumnya. Yang Mulia, ada sesuatu yang tidak saya mengerti. Kenapa Anda tidak jujur pada Han Chan, tetapi malah membiarkan Ye Huaijie mengambil pujian untuk itu? Han Chan selalu mengatakan caraku keji. Terencana dan perhitungan seperti itu. Lebih baik aku melakukannya sendiri. Ada juga manfaatnya bagi Anda melakukan ini. Ini membuat Han Chan percaya bahwa itu adalah Ye Huaijin yang menyelamatkannya. Jika perasaan berkembang, mungkin setelah beberapa waktu, dia bahkan mungkin naik ke tempat tidurnya. Aku sudah tidur lama Yang Mulia. Luka-lukaku sudah jauh lebih baik sekarang. Kau harus segera pergi menemani putri ketiga. Apakah Anda mencoba mengusirku? Untuk menunda urusan penting Yang Mulia. Putri ketiga dingin dan sombong. Masalah penting macam apa itu? Tapi putri ketiga sangat penting bagi Yang Mulia untuk mengamankan posisi putra mahkota. Jika aku bahkan tidak bisa melindungimu, bahkan jika aku menjadi putra mahkota, bagaimana aku raih kepercayaan rakyat? Ye Huaijin, kau begitu baik padaku. Bagaimana bisa aku tega menyakitimu? Han Chan, ada apa denganmu? Apakah itu rasa sakit dari lukamu? Jika itu bukan milikmu, jangan bahkan melihatnya. Aku akan memanggil tabib istana. Yang Mulia, bisakah kau pergi ke sana dan ambilkan aku obat luka? Baiklah. Yang Mulia, sebagai seorang pelayan, tidak pantas bagiku untuk mencari tabib istana. Bisakah kau membantuku mengoleskan obat? Baiklah. The film was translated and narrated by M. Media. Caramu merayu pria cukup hebat. Bukankah kau menuruhku untuk merayunya? Ada apa? Apakah kau enggan sekarang? Tebak. Ye Guchen, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Bukankah kau terluka? Aku di sini untuk membantumu mandi obat. Ye Huaijin ada di sebelah. Tidakkah kau takut dia akan mendengar? Aku hanya suka perasaan ini. Didengarkan.
Han Chan, apakah Anda memanggilku? Aku tidak tenang. Bagaimana kalau aku masuk dan memeriksa? Aku baik-baik saja, Yang Mulia. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu aku akan pergi. Jack Guchen, apa kau gila? Sedangkan aku hanya suka kegembiraan. Sungguh pria yang menyebalkan. Aku belum cukup bersenang-senang. Jangan. Tidak baik. Han Chan, apakah Anda di dalam? Yang Mulia, aku sedang mandi obat. Baru saja aku tidak sengaja menjatuhkan lonceng. Maafkan ketidaksopanan saya. Saya kira Anda dalam bahaya. Itulah mengapa saya terburu-buru masuk. Aku baik-baik saja. Mungkin Yang Mulia salah dengar barusan. Pasti itu. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda. Mungkinkah di bak mandi ini, apakah ada yang tidak beres? Yang Mulia, barusan aku tidak sengaja menarik lukaku. Dan rasa sakitnya tak tertahankan. Aku ingin tahu, apakah Yang Mulia bisa membantuku mengobati lukaku? Itu tidak pantas, tidak pantas. Tolong sembuhlah dengan baik. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda. Apa kau gila? Kau kan sudah sangat baik melakukannya. Bermain-main dengannya seperti ini. Apakah kau sangat senang? Tepat sekali. Semakin Ye Huijin peduli padamu, semakin besar peluangku meraih putri ketiga. Jangan bodoh. Apakah kau benar-benar berpikir Ye Huijin? Justru sebaliknya. Aku ingin kau melindungi Ye Huijin. The film was translated Biarkan dia and menjadi narrated benar-benar by tergila-gila MV. padamu. Pakai gelang giok ini. Ketika para pembunuh melihatmu, mereka akan secara alami bekerja sama denganmu. Setelah jalan ini, kita akan tiba di tempat yang telah diatur dengan putri ketiga. Yang Mulia menikmati bulan dengan putri ketiga. Mengapa kau harus membawaku ikut? Pernikahan adalah peristiwa nasional. Dan saya tidak mengerti pikiran wanita muda. Saya takut mengatakan hal yang salah. Dengan Anda di sisi saya bisa merasa lebih tenang. Apakah Yang Mulia berpikir bahwa Ye Guchen fasih dan persuasif dan bisa memenangkan hati wanita muda? Selama dua negara berdamai, itu akan menjadi berkah bagi rakyat jelata. Bahkan jika dia memilih kakak kedua, saya akan dengan tulus mendoakan mereka baik-baik saja. Mereka jelas saudara-saudara. Mengapa yang satu mulia dan jujur, sementara yang lain tercela dan keji? Ada apa? Yang Mulia hati-hati. Anda, Ye Guchen jelas setuju untuk hanya berakting. Mengapa dia menyerang untuk membunuh? Yang Mulia hati-hati. Aku undang Pangeran Ming lihat bulan. Mengapa justru kau yang datang? Kau jelas-jelas meminum tehku. Mengapa kau bertaruh pada kedua belah pihak? Ye Huijin adalah kesayangan ayah kaisarmu. Hanya biro hantu sebagai alat tawar-menawar tidak cukup bagiku untuk meninggalkan. Harapanku padanya
Sedangkan aku hari ini, aku membawa hadiah besar untuk putri ketiga. Orang yang meracuni terakhir kali, sudah kutemukan. Apakah kau mengatakan, orang yang menggunakan jarum laut darah padaku, sudah ditemukan? Jenderal Sukui, apakah kau akan memberitahu kami sendiri, atau haruskah aku yang memberitahumu? Putri mohon maafkan hamba. Bawahan Anda dipaksa. Jukyu, kau, mengapa? Mengapa bahkan kau mengkhianatiku? Mereka mengancamku dengan suami dan anakku. Saya sempat bingung. Siapa mereka yang kau bicarakan? Akan bantu Anda kembali ke keluarga. Kediaman Pangeran Ning. Ada insiden tak terduga tadi malam. Tidak terduga. Hanya dengan menggunakan gelang, kau buat putri ketiga dan Ye Huijin jadi musuh. Metodemu benar-benar cerdik. Juga, Ye Huijin menerima panah untukku. Juga bagian dari rencanamu bukan? Para pembunuh itu adalah orang-orang Ye Huijin. Apakah kau mengatakan, Ye Huijin mengatur bawahannya, melukai dirinya sendiri? Rencana melukai diri sendiri. Ye Huijin bukan orang seperti itu. Tidak semua orang serendah dirimu. Aku tidak hanya keji. Aku juga sangat vulgar. Bagaimana keadaan adikku? Jika kau patuh, dia akan baik-baik saja. Aku sudah berjanji. Ajak dia main layang-layang di selatan kota besok. Dan kau terus saja merayu Ye Huijin. Anda tidak perlu terlalu berhati-hati. Saya tidak takut sakit. Yang mulia terluka. Karena Anda menyelamatkan saya. Hanya saja situasinya terlalu mendesak saat itu. Saya lindungi Anda agar cepat pergi. Siapa Anda, Tuan Muda? Mengapa Anda membantu saya? Berbahaya di sini. Cepat pergi. Yang mulia, bukan kali pertama Anda terima panah untuk saya. Dan ini juga bukan pertama kalinya Anda mengucapkan kata-kata ini kepada saya. Ini adalah liontin giok yang Anda hilangkan waktu itu. Sekarang sudah dikembalikan ke pemilik Sa. Saya hanya tidak menyangka bahwa Anda akhirnya akan jatuh ke tangan Yin Duce dan bahkan membantunya menyakiti saya. Han Chan balas kebaikan dengan permusuhan. Saya malu bertemu Yang Mulia lagi. Saya memohon Yang Mulia untuk mengabulkan kematian Han Chan. Jika saya membenci Anda, mengapa saya masih mempertahankan Anda? Hanya saja saya tidak mengerti. Ada permusuhan besar antara Anda dan Yin Duce. Mengapa Anda tetap dukung tiran jahat dan mematuhi perintahnya? Adikku ada di tangannya. Dia mengancam nyawanya. Adikmu? Ya. Namanya Yan Er. Dia penyihir pilihan pemimpin klan kami. Malam itu, gadis yang kucabut nyawa demi menyelamatkannya. Ternyata yang memegang rahasia Bimang bukanlah Han Chan. Itu adik perempuannya. Jangan khawatir. Aku pasti akan cari cara selamatkan Yan Er, melepaskanmu dari cengkeraman Ye Guchen. Namun, biro hantu ini dijaga ketat untuk menyelamatkan Yan Er. Kita butuh waktu dan kondisi yang tepat. Besok, selatan kota. Yan Er pelan-pelan. Kaca, mengapa kau tidak membawa Sucia ke sini? Bukankah Yan Er bilang, dia tidak suka orang-orang yang selalu bertengkar. Yan Er jadilah anak baik. Kakak akan pergi sebentar. Apakah Yan... Kaca, selamatkan aku. Sepertinya Master Biro Hantu. Tidak ada yang istimewa. Kaca, selamatkan aku. Yan Er, apakah kamu baik-baik saja? Kaca, kau berdarah banyak sekali. Sakitkah? Kakak tidak sakit. Selama Yan Er baik-baik saja. Katakan padaku siapa yang mengirimmu. Kembali dan beritahu tuanmu. Jika dia ingin menyelamatkan Yan Er, dia harus membiarkannya tinggal di biro hantu.
Dia telah diracuni oleh Miao Gu. Dia tidak akan bertahan 3 hari tanpaku. Yan Er, diracuni oleh Miao Gu. Jangan khawatir, saya akan mencari cara. Ye Huijin katakan lagi. Kau menuntut pil sumsum naga dariku. Benar. Saya mohon Ayah Kaisar beri pil sumsum naga kepada saya. Nyawa siapa yang ingin tahu selamatkan dengan pil sumsum naga? Seorang kerabat. Kerabat apa yang kau miliki? Yang tidak kuketahui? Bukan kerabat saya. Putra Anda di sini hari ini minta obat untuk Han Chan. Han Chan maksudmu dia? Kau benar-benar demi seorang pelayan rendahan memaksaku menyerahkan harta negara. Han Chan bukan pelayan. Dia sangat penting bagi putra Anda. Aku berusaha mengatur pernikahanmu dengan putri ketiga. Namun kau berselingkuh dengan pelayan. Apakah kau mencoba membuatku marah? Putra Anda tak punya hubungan terlarang dengannya. Putra Anda bermaksud dengan hormat menikahi Han Chan sebagai selirnya. Omong kosong. Han Chan dan aku serius. Aku mohon Ayahanda Kaisar memberkati kami. Kau sudah pikirkan dengan The jernih. film was translated Jika and kau menikahi Han narrated Chan, by M Media. kau akan menyerahkan segalanya kepada Ye Guchen. Beberapa hari terakhir ini, putra Anda telah banyak berpikir. Apa gunanya usaha besar untuk 1000 musim gugur? Apa gunanya kesejahteraan rakyat jelata? Apakah itu benar-benar penting bagiku? Lagi pula, bakat kakakku jauh lebih hebat dariku. Jika ayah hanya sedikit mengekangnya, dia pasti akan mencapai hal-hal besar. Wei Kim, bawa Wei Jin masuk untuk berbicara. Ya, silakan Pangeran Ning. Tunggu aku. Langkah yang Ye Huijin lakukan ini. Apakah kamu mengajarinya? Bukankah ini yang Anda inginkan? Aku menyuruhmu untuk merayunya, bukan untuk menikahinya. Maaf, saya kurang mengontrol waktunya. Misimu bisa diakhiri. Aku bisa membiarkanmu kembali dengan Yan Er. Saya tidak lagi membutuhkan Anda. Anda tidak bisa menyelamatkan Yan Er. Tapi pil sumsum naga bisa. Aku melarangmu menikah dengannya. Kamu mengerti kan? Apa? Apakah Anda enggan? Apakah kalian berdua melakukan keintiman? Ye Huijin menyelamatkan hidup saya. Kamu telah ditipu olehnya, apakah kamu tahu itu? Ye Guchen, apa yang kau lakukan? Maafkan aku. Itu sedikit tidak sopan. Aku tidak akan melakukannya lagi lain kali. Tidak akan ada lain kali. Kaisar tiba. Aku sudah setuju untuk menganugerahkan pernikahan Ye Huijin. Bisa menikahi seorang pembunuh wanita kolusi dengan biru hantu. Ye Huijin, apakah yang dia katakan itu benar? Ayahanda Kaisar, tolong lihat dengan jelas. Han Chan itu lembut dan baik hati. Tak mungkin dia pembunuh wanita. Pangeran muda benar. Saya Han Chan memang seorang pembunuh. Aku punya ikatan kuat dengan biro hantu. Musim gugur tahun Gui Chao. Orang yang merampok Prakras Mini di Jianxia. Apakah bandit wanita itu kan? Tepat sekali. Dan tahun lalu, orang yang menyerbu tempat eksekusi di Jingbei, itu juga aku. Menteri Liu bunuh diri menelan tinta. Aku memaksanya sampai mati. Lalu, mengapa kau mengungkap kejahatanmu? Di The film was hadapanku. translated and narrated Mengapa by demikian? M Media. Yang mulia, izinkan saya untuk berkata beberapa kata pada pangeran. Ya, Ye Guchen, karena Anda menginginkan pertarungan sampai mati, saya sekarang akan memberi Anda 2 pilihan. Pertama, menyerahkan tahta dan keluar dari ibu kota sekarang. Saya akan menanggung semua kesalahan sendirian. Dan yang kedua, Saya akan memberitahu Kaisar bahwa Anda adalah master biro hantu. Beritahu dia segalanya.
termasuk apa yang terjadi di antara kita di ranjang. Saya tidak keberatan. Tidak tahu malu. Anda mengajari saya. Melapor kepada Yang Mulia. Merampok prak resmi menyerbu tempat eksekusi. Dan kasus Menteri Liu. Ye Guchen menyuruh saya melakukan semua itu. Juga, Ye Guchen suruh saya menyusup ke rumah Pangeran Ning dan merayu Ye Huaijin. Konspirasinya untuk merebut takhta. Ye Guchen, apakah semua yang dikatakan Han Chan benar? Jadi kenapa kalau begitu? Ye Guchen, beberapa tahun lalu di kuil Teratai Merah, aku menunjukkan pelanggaran padamu. Aku tak pernah sangka membesarkan. Serigala tak tahu berterima kasih seperti itu. Aku sudah mengatakannya berkali-kali. Ada lebih banyak dalam kasus kuil Teratai Merah. Tapi selama 7 tahun, kamu tidak pernah mempercayaiku. Dulu, aku selalu berpikir, orang seperti kita tidak pantas memiliki perasaan. Aku mencari keadilan untuk ibuku. Kamu memohon nyawa adikmu. Kita semua sama saja. Tidak lebih dari saling memanfaatkan. Anda tidak salah. Tapi kemudian, saat kamu dan Ye Huaijin bersama, aku menemukan gadis lain dan orang asing di dalam diriku. Aku mulai menyesal. Membiarkanmu merayunya. Membiarkanmu benci dan remehkan aku. Dia memanfaatkanmu. Saya berutang nyawa padanya. Han Chan. Han Chan tidak. Kau akan menyesalinya. Han Chan. Belum bisakah kau melihat dengan jelas? Yang menyelamatkanmu waktu itu adalah Baginda. Ye Huaijin hanya merebut identitas. 2 tahun lalu, Ye Huaijin melaporkan bahwa suku Beiman memberontak. Ayahanda Kaisar suruh aku pimpin pasukan basmi mereka. Ye Huaijin menjabat pengawas militer. Baginda tidak mau membantai orang tak bersalah. Mulanya hendak kirim agen biro hantu mahir untuk menyelamatkan mereka. Namun, pengawasan Ye Huaijin terlalu ketat. Jadi Baginda tidak punya pilihan selain melaksanakan titah. Hari itu, ketika aku berada di kediaman lama, aku memperhatikanmu dan Yang Er. Aku menduga bahwa kamu pasti selamatkan semua orang malam hari, tapi Ye Huaijin sudah memasang jebakan di sini. Dia ingin memusnahkan semua orang Beiman, memusnahkan mereka semua. Jadi aku menyamarkan diriku dengan topeng, menghindari pengawasan Ye Huaijin. Ingin hentikanmu supaya tak terperangkap. Tapi pada akhirnya aku masih selangkah The terlambat. film was translated and Ketika aku narrated tiba, by M. kamu Media. sudah dikepung. Tapi kamu masih mati-matian, mencoba segalanya untuk menyelamatkan Yang Er. Namun situasinya sangat kritis saat itu. Aku hanya melindungimu saat kau lari. Lalu meminta Sucha mencari cara untuk menyelamatkan Yang Er. Baginda menunggumu selama 2 tahun. Kau baru saja mengetahui bahwa Yan Er ada di biro hantu. Apakah Anda pikir saya akan percaya kebohongan Anda ini? Saat itu kau bertanya padaku, siapa kau tuan muda? Mengapa kau membantuku? Aku menjawab, tempat ini berbahaya, cepatlah pergi. Setelah itu Yan Er berteriak, kau cuma lari demi nyawamu. Situasi ini, apakah benar atau tidak? Adegan ini disaksikan oleh semua orang yang hadir. Mengapa saya harus percaya? Anda yang menyelamatkanku. Kau pergi terburu-buru saat itu, meninggalkan leontin giok berbentuk bulan sabit di medan perang. Tapi sayangnya Ye Huaijin mengambilnya. Jadi orang yang menyelamatkan saya. Benar-benar Anda. Jadi jangan percaya padanya lagi. Baiklah. Jika Anda tidak membunuh Yan Er, aku hampir saja mempercayaimu. Pergi ke neraka. Bagaimana mungkin? Ilguten dia sudah mati. Bagaimana dia bisa tiba-tiba mati? Ayahanda Kaisar, tolong tahan kesedihan Anda. Kakak kedua tewas dibunuh secara tragis. Huaijin sedih kehilangan saudara. Tapi kekhawatiran yang mendesak, selain mengurus pemakaman,
adalah pertunangan putri ketiga, yang merupakan masalah paling sulit dan merepotkan. Ayahanda Kaisar. Jin El, kalau begitu katakan padaku. Apa yang harus kita lakukan sekarang? The film was Kabar buruk translated tentang Yin Guchen. and narrated by Kurasa M putri sudah Media. mendengarnya. Pangeran Ning mengundangku ke sini. Tidak mungkin untuk membahas cara menulis obituari, bukan? Mudah berbicara dengan orang pintar. Maksudku adalah, karena putri ketiga sudah bertunangan, dan kakak keduaku tiba-tiba meninggal dunia. Mengapa tidak? Putri ketiga langsung menikah denganku. Mengapa aku harus melakukan itu? Putri ketiga, untuk mencapai hal-hal besar, seseorang membutuhkan asisten yang cakap. Aku yakin kebijaksanaan dan metodeku tidak kalah dari Ye Guchen. Lagi pula, aku akan segera mewarisi tahta. Saat itu tanah kedua negara ini akan berada di tangan kita. Aku bisa menikahimu. Namun, kau harus menyetujui satu syarat. Silakan bicara putri. Serahkan pembunuh Yi Guchen. Apakah itu benar? Sama sekali bukan lelucon. Ketika kau menyerahkan pembunuhnya, saat itulah aku akan menikahimu. Putri ketiga, kau buat aku dalam posisi sulit. Pembunuh yang membunuh Ye Guchen adalah dia. Jalan. Mengapa kau membunuhnya? Kau mengkhianatiku begitu mudah? Kau tak takut aku ungkap kebenaran? Keadaan tersembunyi apalagi yang ada. Ye Guchen memang kubunuh. Tapi dalang sebenarnya adalah Ye Huaijin. Mengapa aku membunuh Ye Guchen? Jika aku membunuhnya, mengapa 7 tahun lalu di kuil teratai merah? Apakah aku melindunginya? Aku bahkan menawarkan tahta kepadanya. Tidak ada alasan. Lalu mengapa dia meninggal? Tadi malam racun Yan Er kambuh. Han Chan yang dipenuhi amarah dan kebencian membunuhnya secara... Apakah kau menyesalinya? Benar. Yan Er juga tidak dibunuh oleh Ye Guchen. Akulah pangeran ini. Ye Huaijin. Akan kucabik jadi ribuan keping. Putri ketiga, sudah kukatakan semua yang ingin kukatakan. Lakukanlah. Yi Guchen, aku tahu kau tidak mati. Itu benar. Itu adalah skema yang diatur olehku dan Han Chen. Kalau bukan aku, siapa urus dia? Jika kau tidak membunuh Yan Er, aku hampir mempercayai perkataanmu. Jangan bunuh kakak. Kakak, aku ingat semuanya sekarang. The film was translated and narrated by M Media. Yan Er, Berkat kakak. Dia memakaikan sirah lembut padaku. Dia menyelamatkan hidupku. Dia bahkan memberiku pil sumsum raga. jadi selama ini aku salah menilaimu. Jangan bicarakan ini sekarang. Kita harus balas bunuh Ye Huaijin. Hal-hal lain bisa dibicarakan nanti. Mengapa kita tidak? Balikkan rencana mereka pada mereka sendiri. Mungkin kita masih punya seorang asisten. Ye Huaijin, persoalan di antara kita. Saatnya selesaikan dengan benar. Maka itu tergantung apakah kau memiliki kemampuan. Lindungi Yi Guchen. Kasim tua ini ternyata begitu tangguh. Kasim Wei, itu adalah identitasnya saat menyusup di istana. Identitas aslinya adalah mantan nomor 1 di bawah langit, pedang penolak kejahatan. Luhan, Ye Guchen, teknik pedang ini, bukankah terlihat familiar? Kasus di kuil teratai merah, 7 tahun lalu, juga ditangani oleh Kasim Wei untukku. Ye Huaijin, aku akan membunuhmu. Sudah 7 tahun. Ye Guchen, bukankah lebih baik bagimu untuk jujur? Menjadi seorang pangeran, mengapa kau harus tanpa henti menargetkanku? Awalnya, jika King Mei melahirkan anak itu, tahta akan menjadi milikku. Tapi kau bersikeras kirim dia berkomplot lawanku.
Hak apa yang kau punya untuk menyebut King Mei? Sejak awal, kau tahu dia selingkuh dengan pemain kecapi. Tapi kau rencanakan pakai dia rebut suksesi diam-diam. Setelah melihat rencanamu gagal, kau bungkam dia dengan membunuh. Tapi perbuatanmu yang mana? Yang bisa luput dari mata Master Hantu? Jadi kenapa? Membantuku naik tahta adalah keberuntungan King Mei. Baiklah, kalau begitu izinkan aku bertanya satu hal padamu. Di pergelangan kaki kanan King Mei, apakah ada tanda lahir biru? Kau mata-mata dalam ini. Kau menyelidiki dengan cukup teliti. Tapi, itu tidak ada artinya sekarang. Kasim Wei, mengapa kau membunuhku? Xiao Juan, binatang inilah yang membuat ayah, secara pribadi, membunuhmu. 2 hari lalu. Kita masih punya sekutu. Tadi malam, Nona Hanchan bertemu denganku saat ini. Untuk tujuan apa? Aku punya 2 potret di sini. Tolong lihat senior. Xiao Juan, Sebelum senior buat pedang penangkal kejahatan, kau titipkan Xiao Juan ke pedagang kaya. Tapi tak disangka, pedagang kaya itu mengalami kemalangan. Xiao Juan, sejak itu menghilang. dia, di mana dia sekarang? Jangan terburu-buru senior. Mungkinkah orang yang senior cari adalah dia? King Mei. Tidak mungkin, tidak mungkin. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Senior jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Pikirkan saja baik-baik. Di tubuh putrimu, apakah ada tanda lahir yang bisa digunakan untuk identifikasi? Aku ingat. Di pergelangan kaki kanan Xiao Juan, ada tanda lahir kebiruan. Kasus lama ini sudah lama tersimpan di hatimu. Mengapa kau begitu cepat memaafkan Kasim Wei? Pedang penangkal kejahatan hidup setengah sendiri, bertindak sebagai kaki tangan harimau. Dan apa bedanya antara itu dengan mayat berjalan? Dia dan Nia Huaijin seharusnya menjadi talenta tak tertandingi di generasi mereka. Tapi yang satu keras kepala bodoh, yang lain licik dan penuh perhitungan. Berakhir dalam keadaan seperti itu. Melihatnya seperti ini, sungguh menyedihkan. Tidakkah kau pikir? Mereka sangat mirip dengan kita. Dalam satu pikiran itu, hati nurani mengalahkan kebencian. Merobek kulit lukisan roh jahat. Sekarang, setelah situasi keseluruhan beres, dendam masa lalu telah terbalaskan. Dan dalam 7 tahun ini, bisa dibilang, kau tunggu awan hilang bulan muncul. Bukan aku, tapi kita. Hei, mengapa kalian berdua melihat bulan? Tanpaku. Kemarilah. Yan Er jadilah anak baik. Kakak salah hari ini. Lain kali kakak berjanji untuk mengajakmu bermain setiap hari. Baiklah. Begitu lebih baik. Ngomong-ngomong Yan Er, apakah kau benar-benar ingat senjata api keluarga kita? Tempat persembunyian rahasianya. Ya, tapi kakak menyuruhku melupakannya. Untuk tidak pernah mengingatnya. Dengan cara ini, dunia akan memiliki satu ambisi yang berkurang dan satu kedamaian yang bertambah. Kalau begitu mari kita janji kelingking. Ayo janji kelingking. Janji kelingking.